Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu semangat. Kembali lagi bersama kami di kelas Bintang. Pada kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang keteladanan kisah Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anak, sudahkah kalian mendengar kisah atau menonton kisah Nabi Yakub alaihissalam? Ya, jika sudah, kita simak kembali ya, supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nabi Yakub alaihissalam adalah anak Ishak. Beliau diutus Allah ke Kanaan sebagai untuk menyeru manusia menyembah Allah. Beliau menjadi rasul di negeri Kanaan dan menurut riwayat lain, beliau diutus di sebuah desa yang bernama Nabulis. Beliau memiliki kesenangan bercocok tanam. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub banyak sekali. Mereka mempunyai sebutan Al-Asbat, artinya kabilah Bani Israel. Israel adalah gelar dari Nabi Yakub alaihissalam. Karena itu, Nabi Yakub alaihissalam disebut juga Nabi Israel. Artinya, orang yang suka berjalan. Pada waktu hijrah ke Palestina, beliau berjalan di waktu malam dan pada siang hari beliau beristirahat. Putra-putra Nabi Yakub alaihissalam adalah orang-orang yang baik yang beriman kepada Allah. Di masa akhir hidupnya, beliau pindah ke Mesir mengikuti putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang menjadi pembesar di negeri Mesir. Kemudian beliau wafat dalam usia 147 tahun. Inilah asal-usul adanya Bani Israel di Mesir. Nabi Yakub alaihissalam pada perjalanan hijrah ini beliau tertidur di atas sebuah batu, kemudian bermimpi. Dalam mimpi inilah Nabi Yakub alaihissalam menerima wahyu Allah yang berbunyi, Aku Allah, tiada Tuhan melainkan Aku. Aku Tuhan engkau dan Tuhan Bapa engkau. Aku mewalikan bumi ini yang suci, Baitul Maqdis, untukmu dan keturunanmu. Dan aku memberi berkah padanya dan aku berikan engkau kitab pelajaran hikmah dan kenabian. Nabi Yakub alaihissalam adalah ayah yang baik. Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang ayah yang patut dijadikan teladan. Beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Saudara-saudara Yusuf terhasut oleh setan untuk berlaku jahat kepada Yusuf. Ketika mereka mengetahui perhatian ayahnya kepada Yusuf, sampai-sampai mereka hendak membunuh Yusuf. Namun kemudian sebagian mereka mengusulkan untuk melempar Yusuf ke sumur yang jauh agar dibawa oleh kafilah yang lewat dan menjadi budak mereka. Ketika Yusuf tidak kunjung pulang, maka Nabi Yakub alaihissalam bersedih dan kesedihan yang dalam karena berpisah dengan putranya. Bahkan ia sampai menderita buta karena sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dapat melihat kembali. Wasiat Nabi Yakub alaihissalam. Di dalam Al-Quran dinyatakan Nabi Yakub alaihissalam telah memberikan wasiat kepada anak-anaknya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menyebut Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.
Nabi Yakub alaihissalam telah memberikan keteladanan yang sangat baik. Misalnya kesabaran dan beribadah, penuh kasih sayang dan sangat memperhatikan pendidikan iman dan urusan agama. Intisari yang dapat diambil dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi Yakub alaihissalam diutus ke negeri Kanaan. Yang kedua, Nabi Yakub alaihissalam adalah ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam disebut Al-Asbat. Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan untuk menyembah Allah, mengajarkan untuk menyembah Allah dan mengesahkannya. Demikian kisah kedatangan Nabi Yakub alaihissalam yang dapat kami sampaikan untuk materi pendidikan akhir Islam kali ini. Semoga ada bermanfaat untuk kalian. Silakan kalian kerjakan uji kemampuan halaman 123 sampai 125. Silakan untuk hasilnya kirim ke WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.